Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ibadah kita agak lebih lama dari biasanya. Tapi apakah kita merasa rugi jika dibandingkan dengan kesengsaraan, penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus Kristus? Pikirkan itu. Mungkin cuma 1 kali 1 tahun orang ibadah lebih lama dari ibadah-ibadah biasanya, atau mungkin 2 kali, termasuk kadang-kadang kalau ada perayaan-perayaan khusus gerejawi. Tapi hari ini sekali lagi saya katakan mungkin memang agak lebih lama dari biasanya. Tapi sekali lagi saya katakan ulang tadi, apakah kita misalnya merasa rugi, merasa waktu-waktu kita disita? Mungkin tidak semua orang memikirkan itu, tapi kalau ada yang memikirkan itu, pikirkan yang saya katakan tadi. Bandingkan dengan kesengsaraan, penderitaan, dan kematian Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan-pembacaan Alkitab yang kita baca tadi sebenarnya sudah merupakan pembacaan pengulangan dari apa yang kita sudah renung-renungkan di sepanjang 6 minggu sengsara. Tapi hari ini kita diingatkan sekali lagi oleh pembacaan-pembacaan itu. Saya sendiri bukan baru sekarang membaca itu. Saya sudah membaca berulang-ulang, bahkan sudah berulang-ulang mengkhotbahkan. Tapi tidak bisa disembunyikan bahwa ketika bagian-bagian Alkitab tadi dibaca, saya juga tetap terharu karena memikirkan betapa luar biasanya kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Lebih mudah dan lebih adil jika Allah menghukum kita karena keberdosaan kita. Sekali lagi, lebih mudah dan lebih adil jika Allah menghukum kita karena keberdosaan kita. Tapi nyatanya Dia memilih jalan pengampunan. Dia memilih jalan untuk menebus semua dosa kita. Saya berulang-ulang di sepanjang 6 minggu sengsara mengatakan kalimat begini. Semestinya semakin kita merenungkan kesengsaraan Kristus, itu seharusnya akan membawa kita semakin mengasihi Kristus. Sejauh apa kasih kita terhadap Kristus sangat bergantung pada sedalam apa kita mengerti penderitaannya. Makin dalam kita mengerti penderitaannya, makin dalam kita memikir-mikirkan penderitaannya, seharusnya itu akan membawa kita makin mengasihi Kristus, makin terkagum-kagum tentang peristiwa salib. Peristiwa salib justru peristiwa yang paling rinci dibicarakan di dalam Alkitab jika dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Saya sudah mengatakan itu beberapa minggu lalu. Coba kita bandingkan fase-fase kehidupan Yesus yang dicatat oleh Alkitab. Kita bandingkan misalnya ketika menceritakan tentang kisah kelahiran Yesus Kristus, hanya 1-2 pasal. Lalu tiba-tiba kehidupan Yesus seolah-olah menghilang di masa anak-anak itu. Baru dicatat lagi kemunculannya pada umur 12 tahun ketika dia bercakap-cakap dengan pemuka-pemuka agama di dalam bait Allah. Lalu hilang lagi kisah itu. Nanti muncul lagi pada umur 30 tahun waktu Yesus muncul untuk memulai pekerjaan pelayanannya, pekerjaan misinya di muka bumi, waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Lalu mulai diceritakan 3,5 tahun kehidupan Yesus, diceritakan mungkin 10 atau
11-12 pasal di dalam Alkitab. Tapi saudara perhatikan, justru minggu-minggu terakhir Yesus dan jam-jam terakhir hidup Yesus itu diceritakan lebih rinci menjelang salib. Jadi kalau orang boleh bahasakan begini, pada awalnya diceritakan tahun-tahun kehidupan Yesus, lalu mulai bulan-bulan kehidupan Yesus, lalu mulai jam per jam kehidupan Yesus menuju pada kematiannya. Makin mendekati akhir hidupnya, makin mendekati peristiwa salib, makin terperinci itu diceritakan. Karena memang itulah tujuan Yesus Kristus datang di muka bumi ini. Yesus sangat tahu, dia sangat menyadari salib adalah tujuan utama. Dia datang ke dunia. Untuk apa? Untuk saya dan saudara, untuk kita semua. Amin. Dan karena itu salib bukan sesuatu berita yang memalukan. Salib bukan suatu berita yang harus ditutup-tutupi. Salib bukan sesuatu berita yang harus disembunyikan. Justru salib harus menjadi berita gereja. Salib harus menjadi berita utama gereja. Salib harus menjadi cerita yang harus dikumandangkan, harus diceritakan seterang benderang, selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya, setuntas-tuntasnya. Salib adalah berita utama gereja. Salib adalah berita yang paling penting dari gereja. Gereja yang tidak lagi memberitakan salib itu bukan gereja. Gereja yang sejati adalah gereja yang tetap setia memberitakan salib Kristus. Karena tanpa salib tidak ada penebusan, tanpa salib tidak ada pengampunan, dan tanpa salib tidak ada keselamatan, tanpa salib tidak ada jaminan hidup kekal. Maka salib adalah berita yang paling penting di dalam gereja. Beberapa minggu lalu saya mengatakan kalimat begini, semua agama punya mimbar-mimbar agama. Dan semua mimbar agama, apa yang membedakan berita-berita dari mimbar agama-agama lain dengan mimbar agama Kristen? Kalau gereja misalnya hanya sekedar memberitakan ajaran-ajaran moral, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan korupsi. Agama-agama lain juga memberitakan itu. Kalau mimbar-mimbar gereja hanya mengajarkan tentang tips hidup sukses, bukankah agama-agama juga mengajarkan itu? Tapi ada sesuatu yang harus diberitakan oleh gereja yang tidak akan pernah mungkin diberitakan oleh agama-agama lain, yaitu salib Kristus. Dan karena itu saya katakan salib harus menjadi berita utama gereja. Gereja tidak boleh malu tentang salib, karena di salib itulah kita melihat kasih yang sejati dari Allah. Ketika kita membaca rangkaian bacaan Alkitab kita dalam liturgi tadi, seharusnya kita makin mengerti apa artinya Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Dan ketika di atas kayu salib ada penjelasan-penjelasan, ada sorotan-sorotan dari keempat Injil yang tentu saja kita tidak hanya membaca itu sebagai suatu peristiwa yang sudah lewat, sebagai laporan peristiwa, tapi sebenarnya mengandung pesan-pesan kehidupan yang penting untuk terus diberitakan. Dan karena itu mari kita akan memperhatikan bagian ini yang kita baca secara khusus. Kita akan merenungkan lebih dalam tentang apa yang terjadi di salib secara khusus dalam catatan Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 56 ini. Dikatakan begini, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kalimat berikut, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dalam bagian-bagian yang lain dikatakan Yesus itu disalibkan kira-kira jam 9 pagi. Proses pengadilan sudah berlangsung sejak tengah malam, dan berarti sepanjang malam itu Yesus hanya tidak tidur. Dia terakhir makan tadi malam, mungkin jam 6 sore, bersama dengan murid-murid. Dan sesudah perjamuan mereka pergi ke Getsemani. Dari Getsemani mulai terjadi proses ketidakadilan terhadap Yesus. Sang hakim yang paling agung diadili dengan pengadilan yang paling tidak adil.
karena digerakkan oleh hati yang penuh kebencian, baik dari imam-imam kepala pemuka-pemuka agama maupun pemimpin-pemimpin politik, dan didukung oleh militer. Begitu menakutkan ketika pemimpin agama, pemimpin politik telah bersatu, bersekongkol untuk melakukan kejahatan, dan kekuatan ini makin menjadi kuat karena dukungan militer. Jadi proses pengadilan itu berlangsung dengan sangat cepat, tapi sekaligus sangat beringas sepanjang malam, sehingga pagi-pagi sudah ada vonis. Ini pengadilan tercepat. Ini suatu proses yang paling cepat sekaligus paling tidak adil. Lalu jam 6 pagi mungkin sudah keluar putusan, dan jam-jam itu Yesus digiring. Jam 9 pagi dikatakan Yesus sudah di atas kayu salib. Lalu dikatakan pada jam 12, pada hari paling terang, pada hari matahari bersinar paling terik, tapi tiba-tiba terjadi mujizat. Waktu Yesus di atas kayu salib, ada mujizat-mujizat yang terjadi. Yang pertama di sini dikatakan hari itu kira-kira jam 12 siang, tapi tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Apa simbol, apa makna, kenapa terjadi tiba-tiba kegelapan itu? Padahal hari itu hari paling terang. Jam 12 adalah matahari bersinar paling terang, matahari bersinar paling terik. Tapi justru di saat itulah terjadi kegelapan. Beberapa penafsir mengatakan ini adalah suatu tanda dari sorga. Ini adalah tanda bahwa Allah telah menarik hadiratnya. Allah Bapa telah menarik hadiratnya dari Allah Anak. Dan sekaligus seolah-olah dengan ini memberikan kesan bahwa bahkan seluruh alam semesta tidak ingin melihat, seluruh alam semesta seolah-olah menutup mukanya melihat anak Allah yang tunggal itu, yang tidak berdosa itu sekarang digantung di kayu salib. Seolah-olah seluruh alam semesta ini berduka cita, diliputi oleh kegelapan karena Yesus sekarang ada di salib. Yesus yang menciptakan dunia, Yesus yang menciptakan alam semesta, Yesus yang dengan tangannya yang penuh kuasa menciptakan seluruh alam semesta. Tapi tiba-tiba sekarang seolah-olah seluruh alam semesta tidak ingin menyaksikan peristiwa yang paling memilukan itu. Saudara-saudara ingat ketika Yesus dilahirkan, saudara ingat itu di orang biasa baca itu di Natalan. Waktu Yesus dilahirkan pada malam hari, Yesus dilahirkan pada malam hari, lalu dikatakan begini, ada juga gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba di padang gurun pada malam. Waktu gembala-gembala itu menjaga kawanan domba pada malam hari di padang gurun, hari itu malam, hari itu Yesus lahir. Tiba-tiba Alkitab bilang datanglah malaikat sorga kepada gembala-gembala itu, dan seketika itu suasana mereka diliputi oleh terang, oleh cahaya sorgawi, karena ada berita yang paling penting dalam sejarah yang mereka harus dengar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saya ingin mengatakan ini, waktu Yesus lahir, dunia yang gelap menjadi terang. Waktu Yesus mati, dunia yang terang menjadi gelap. Saya ulang kalimat ini. Waktu Yesus lahir, dunia yang gelap menjadi terang. Dunia yang gelap boleh melihat terang yang ajaib. Tapi waktu Yesus mati, dunia yang terang menjadi gelap. Seluruh semesta berduka cita. Allah menarik hadiratnya. Allah Bapa menarik hadiratnya. Sebagai simbolisasi bahwa Yesus sekarang menanggung segala kemarahan, segala murka, segala kutuk yang seharusnya kita tanggung. Tapi Yesus Kristus memilih untuk menanggung itu. Betapa agungnya. Inilah satu-satunya kematian yang paling agung dalam sejarah. Dan karena itu dikatakan mungkin juga prajurit-prajurit itu, mungkin juga kepala pasukan itu belum pernah melihat peristiwa ini. Mungkin dia sudah menyalibkan ribuan orang atau paling kurang ratusan orang, tapi dia belum pernah melihat peristiwa ini. Dan ada peristiwa lain. Di sini dikatakan begini. Ketika hari itu kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu.
Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Waktu di Golgota, seluruh kegelapan meliputi daerah itu. Ini tanda mujizat pertama. Sebenarnya tanda ketidaksetujuan dari seluruh semesta terhadap peristiwa ini. Tapi sekaligus ada peristiwa ajaib yang terjadi juga di bait Allah. Di sini dikatakan ada tirai yang membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus. Kira-kira gambarannya, ruang kudus di sini, ruang maha kudus di belakang sana. Hanya dibatasi dengan tirai. Saya membaca beberapa informasi mengatakan tirai itu ukurannya 10 kali 20. 10 meter kali 20 meter. Besar. Tapi tiba-tiba tirai itu robek. Alkitab selalu memberikan pengertian bahwa ruang maha kudus itu sebenarnya gambaran dari hadirat Allah. Tidak boleh ada orang yang masuk ke hadirat Allah itu, ke ruang maha kudus itu, selain daripada satu orang, yaitu imam besar. Dia juga hanya boleh masuk di ruangan itu 1 kali 1 tahun membawa darah anak domba. Orang-orang yang tidak diizinkan, jangankan masuk, menyentuh tirai itu, mereka pasti mati. Untuk menunjukkan betapa sakralnya, betapa sucinya ruangan itu, karena ruang itu dianggap sebagai hadirat Allah, sebagai tempat Allah bertahta. Di ruang maha kudus itu cuma ada satu benda yang ditaruh di situ, yaitu sudah tahu peti perjanjian, tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu sudah tahu apa DP isi? Ada 3 benda. Pertama, 2 loh batu. Yang kedua, tongkat Harun yang bertunas. Yang ketiga, buli-buli semacam apa itu? Buli-buli semacam pot kecil berisi mana. Mana itu tuh makanan yang berada dapat di padang gurun. Makanan yang hanya kali itu mereka lihat, dan sesudah itu mereka tidak pernah lihat lagi. Itu menceritakan tentang pemeliharaan Allah. Jadi di dalam peti perjanjian itu, tabut perjanjian itu cuma ada 3 benda itu. Dan tabut perjanjian itu disimpan di dalam ruang maha kudus. Dan ruang maha kudus itu digambarkan seolah-olah sekali lagi sebagai tempat hadirat Allah. Tidak boleh ada orang masuk di situ kalau tidak diizinkan. 1 orang yang boleh masuk, yaitu imam kepala. 1 kali 1 tahun, setiap tahun dia cuma boleh masuk 1 kali. Tidak boleh disentuh. Karena itu dianggap tempat yang paling suci di dalam bait Allah. Tapi tiba-tiba dikatakan waktu Yesus mati di Golgota, ada peristiwa ajaib. Tirai itu dirobek. Siapa yang merobek? Tidak tahu. Tapi kita percaya, Alkitab mengatakan ini adalah tanda dari sorga, bahwa Allah lah yang melakukan tanda itu. Apa makna di balik peristiwa robeknya tirai itu? Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Ada pesan, ada makna yang paling penting di balik peristiwa robeknya tirai itu. Apa itu? Saudara ingat waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa di Taman Eden. Taman Eden di dalam perjanjian lama juga digambarkan sebenarnya sebagai hadirat Allah. Tempat di mana manusia boleh berjumpa dengan Allah. Manusia boleh berbicara dengan Allah, Allah boleh berbicara dengan manusia. Manusia berjumpa dengan Allah, Allah berjumpa dengan manusia. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan sejak hari itu manusia diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden, dikeluarkan dari Taman Eden. Bukan berarti terjadi perpindahan tempat secara geografi atau secara teritorial. Misalnya ketika orang bilang dia sudah keluar dari Kauneran. Keluar dari Kauneran, bukan keluar dari Kauneran pasti maksudnya mungkin so pergi di Kawangkoan, mungkin so pergi Tomohon, mungkin pergi Amurang. Terjadi perpindahan tempat secara teritorial. Tapi keluar dari Taman Eden bukan dipahami seperti itu. Keluar dari Taman Eden lebih berarti sejak hari itu manusia
terbuang dari hadirat Allah. Sejak hari itu manusia putus hubungan dengan Allah. Sejak hari itu manusia tidak lagi punya hubungan intim dengan Allah. Sejak hari itu manusia tidak boleh berjumpa dengan Allah. Dan sebagai simbolisasi dari keterputusan hubungan manusia dengan Allah ini, Alkitab mengatakan sesudah manusia itu diusir dari Taman Eden, Tuhan menyuruh malaikat-malaikat memegang pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga pintu di Taman Eden itu, supaya manusia tidak boleh datang lagi di dalam hadirat Allah. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia terbuang dari hadirat Allah, manusia terusir dari hadirat Allah, manusia jauh dari hadirat Allah, manusia tidak lagi punya hubungan intim dengan Allah. Dengan demikian, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia sedang menuju maut, manusia sedang menuju kutuk, manusia sedang menuju kematian yang kekal. Tapi peristiwa Golgota memberikan sesuatu keajaiban. Waktu Yesus mati, Alkitab berkata di sini, tirai di dalam bait Allah itu dirobek. Jalan kembali ke hadirat Allah itu dibuka pada waktu Yesus mati. Jadi dengan kata lain begini, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia terbuang dari hadirat Allah. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, jalan untuk kembali ke hadirat Allah yang dulu tertutup karena dosa Adam, sekarang dibuka kembali karena Kristus. Amin. Dulu manusia tidak boleh datang di hadirat Allah, tapi dengan peristiwa robeknya tirai itu, seolah-olah Allah dari sorga mengirim pesan, sekarang jalan telah terbuka kembali. Sekarang jalan pengampunan sudah tersedia, jalan pendamaian sudah tersedia. Karena dosa manusia terbuang dari hadirat Allah, tapi karena kematian Kristus, jalan untuk kembali ke hadirat Allah ini terbuka kembali. Ini pesan di balik robeknya tirai itu. Karena itulah kita tidak akan mungkin menemukan keselamatan di luar Yesus Kristus. Itulah sebabnya tidak pernah ada pemimpin agama yang sama seperti Yesus yang pernah mengucapkan kalimat-kalimat, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di luar Kristus ada banyak nabi, di luar Kristus ada banyak rasul, di luar Kristus ada banyak agama, tapi di luar Kristus tidak mungkin ada perdamaian dengan Allah. Di luar Kristus tidak mungkin ada pengampunan dosa. Di luar Kristus tidak mungkin ada keselamatan. Inilah keagungan berita salib. Yesus Kristus karena mati di kayu salib justru telah membuka jalan baru ke hadirat Allah. Ini bagi orang-orang Kristen justru robeknya bait Allah itu menjadi suatu berita yang indah karena ada pesan simbolik. Mungkin bagi orang-orang Yahudi waktu itu, karena dikatakan di situ hari itu mungkin terjadi di sore hari, padahal hari itu hari yang penting. Mereka sedang mempersiapkan Sabat, mereka sedang mempersiapkan Paskah, dan hari di mana mereka mungkin imam-imam kepala akan melakukan pelayanan yang paling penting di hari itu. Tapi hari itu bagi orang Kristen, peristiwa robeknya tirai dalam bait Allah itu berita sukacita. Tapi bagi orang-orang Yahudi ini sesuatu yang sangat menakutkan, karena robeknya tirai di dalam bait Allah itu, ini mungkin berarti sejak hari itu Allah telah meninggalkan bait Allah. Allah tidak lagi berkenan di dalam bait Allah yang didirikan oleh tangan manusia pada waktu itu. Tempat yang dianggap paling kudus justru telah diporak-porandakan oleh surga. Sejak hari itu Allah tidak berkenan atas tempat itu, karena semua ritual di situ tidak lagi berpusat kepada Allah. Sejak hari itu justru mereka sedang menuju pada bahaya. Karena justru yang terjadi nyandak lama dari situ, mungkin 30 atau 40 tahun kemudian sesudah peristiwa robeknya bait Allah, justru bukan cuma bait Allah yang dirobek. Sejarah dunia mencatat bait Allah yang paling megah itu dihancur leburkan. Yesus pernah bilang, kamu lihat bait Allah ini, kemegahannya begitu luar biasa, tapi suatu saat nanti tidak ada satu batu pun yang bertumpuk di atas batu yang lain, akan dirombak. Kata-kata ini penuh makna, tapi salah satu memang kemudian terjadi, bukan? Tahun 70 Masehi, sejarah bilang
bait Allah itu dihancurkan oleh tangan Nero, oleh militer Romawi. Mereka menghancurkan bait Allah itu dan tidak pernah berdiri lagi sampai hari ini. Sudah ada bait Allah di Yerusalem. Sudah ada. Allah telah meninggalkan itu. Sekaligus berita baiknya kita bilang, justru sejak peristiwa itu, jalan kembali ke hadirat Allah telah terbuka kembali. Inilah jasa Yesus Kristus. Inilah yang mengagumkan dari berita salib. Lalu pada saat itu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara perhatikan kata menyerahkan. Kalau misalnya ada seseorang yang akan dieksekusi mati, misalnya orang pernah lihat eksekusi mati bagi biasa yang kalau Indonesia yang dieksekusi mati apa? Misalnya bandar narkoba kan? Dia penyawa ada di dia tangan atau di tangan penembak jitu? Di tangan penembak jitu, di tangan sniper. Jadi nyawanya dia, betapapun jahatnya dia penyawa tidak di tangannya dia. Dia penyawa ada di tangan. Jadi misalnya kalau ada, biasanya saya pernah membaca dengan informasi entah betul atau tidak, biasanya yang mau tembak pada dia mungkin lebih dari 2 orang, mungkin 3 orang. Tapi yang menarik, di 3 orang ini tidak semua ada peluru. Apakah benar itu? Nanti tanya Pak Polisi kalau tidak semua ada peluru. Jadi tuh penembak itu juga tidak tahu siapa tuh mau tembak. Dorang hanya menjalankan perintah. Dorang tidak tahu tuh peluru mau keluar dari pesawat senjata. Jadi waktu dia tembak, bisa jadi tidak keluar tuh peluru. Dorang sendiri tidak tahu siapa yang akan mengeksekusi mati. Tapi maksudnya nyawa kalau misalnya satu tembak, oh ternyata di senjata tidak ada peluru, berarti ada di senjata kedua. Kalau senjata keluar tidak ada peluru, berarti ada di senjata ketiga. Maksudnya nyawa, betapa jahatnya orang itu, nyawanya tidak di tangan dia, nyawanya ada di tangan orang lain. Tapi Yesus bilang, nyawaku ada di tanganku. Tidak ada orang berkuasa mengambilnya kalau aku tidak memberikannya. Dan kalau aku memberikannya, aku berhak mengambilnya kembali. Dan hari ini lagi-lagi dicatat. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jadi Yesus mati bukan karena ada kuasa yang lebih besar mematikan dia. Yesus mati bukan karena dimatikan oleh pihak lain. Tapi Yesus mati karena dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Nyawanya ada di tangan dia. Ini hanya terjadi pada Yesus Kristus. Karena itulah kalimat-kalimat ini menjadi penting untuk kita pikirkan. Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Dia yang rela menyerahkan nyawanya. Nyawanya bukan diambil. Yesus bilang kalau kita tidak mau kasih, tidak ada orang boleh ambil. Dan kalau kita kasih, kita berhak untuk ambil lagi. Dan sekarang Alkitab bilang dia menyerahkan nyawanya. Jadi betul-betul seluruh tindakan ini disadari oleh Yesus demi kasihnya kepada kita. Betapa mengagumkan ini. Kurang apa lagi cinta Kristus kepada kita. Saya terus-menerus mengatakan kalimat ini. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Mungkin selama berkali-kali, beratus-ratus kali atau beribu-ribu kali dia mengeksekusi orang disalib. Mungkin dia belum pernah melihat. Mungkin dia belum pernah menyaksikan bahwa pada saat orang disalib terjadi peristiwa-peristiwa yang Alkitab bilang sangat menakutkan. Prajurit-prajurit itu tidak pernah mengenal rasa takut. Mereka lah justru yang menakut-nakuti orang. Mereka tidak pernah merasa gentar. Mereka tidak pernah mundur. Mereka tidak pernah berkecil hati. Tapi tiba-tiba Alkitab bilang, mereka justru sekarang ketakutan. Karena apa? Mungkin sekali lagi kita bilang, orang belum pernah lihat ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Tapi mereka tidak hanya berhenti sampai di situ. Alkitab bilang, melihat peristiwa itu, tiba-tiba ada satu orang, yaitu kepala pasukan itu. Dia memuliakan Allah, memberikan pengakuan yang sangat mengagumkan. Sungguh orang ini adalah orang benar. Di tempat lain dikatakan, sungguh orang ini anak Allah. Justru dia bukan orang Yahudi.
Justru imam-imam kepala yang menghujat, pemuka-pemuka agama Yahudi menghujat, orang-orang Yahudi berseru dengan suara nyaring, salibkan dia. Tapi tiba-tiba ada orang bukan Yahudi yang mungkin sekali dia tidak pernah tahu firman, tidak pernah tahu perjanjian lama, tidak pernah tahu ada nubuatan-nubuatan tentang Kristus. Tapi tiba-tiba saya percaya Allah memakai mulutnya untuk memberi pengakuan itu. Sekarang justru pengakuan datang bukan dari orang Yahudi, bukan dari orang Israel, tapi dari orang asing. Sungguh orang ini orang benar, yang mengubah dia, yang mengubah hatinya. Bukan waktu dia melihat Yesus melakukan mujizat terhadap dia secara pribadi, tapi yang mengubah hatinya apa? Melihat salib. Apa yang mengubah hidup kita? Berapa banyak orang yang memberikan pujian, meninggikan, memuliakan Allah. Waktu dia berdoa-doa dijawab. Waktu hidupnya sukses. Waktu hidupnya berhasil. Orang ini, dia tidak memberi pengakuan tentang Kristus karena melihat peristiwa-peristiwa. Misalnya waktu dia melihat Yesus berjalan di atas air. Waktu Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Waktu Yesus membangkitkan orang mati. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia tidak mengakui Yesus sebagai orang benar atau anak Allah karena peristiwa-peristiwa ajaib itu. Tapi justru yang mengubah hatinya sekarang adalah salib. Saliblah yang sanggup mengubah hati manusia. Amin. Karena itulah gereja harus terus bicara tentang salib. Bukan teologi kemakmuran, bukan teologi kemapanan, bukan kesuksesan. Tapi justru di sini memberi pesan. Orang itu, dia tidak pernah tahu sejarah Alkitab. Dia tidak pernah dengar nubuat. Dia tidak pernah tahu ada khotbah-khotbah tentang Kristus akan datang. Tapi kenapa justru di bawah kaki salib Yesus tiba-tiba Alkitab bilang dia memuliakan Allah. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan orang ini, tapi saya yakin karena pertobatan ini Tuhan merekam kata-katanya. Yang mengubah dia adalah salib. Sekali lagi mari kita pikirkan apa yang telah membuat aku memuliakan Allah. Apakah karena kisah sukses ataukah karena salib? Saliblah yang justru akan mengubah hati manusia. Karena itu gereja tidak boleh berhenti untuk terus memberitakan salib. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Yang satu, kepala prajurit, reaksinya dia memuliakan Allah, tapi dia tetap di situ. Yang lain memukul-mukul diri, memukul-mukul dada sebagai tanda sedih, sebagai tanda malu, sebagai tanda menyesal mungkin. Tapi Alkitab bilang mereka sekarang pulang. Saudara, ini bukan sekedar catatan biasa, tapi ini memberi pengertian. Mereka menyesal, tapi mereka tidak datang kepada Kristus. Mereka menyesal, tapi mereka menjauh dari Kristus. Apa artinya penyesalan, tapi engkau tidak datang kepada Kristus? Sebab hanya dalam Kristuslah penyesalan kita menjadi berarti. Amin. Hanya di dalam Kristuslah penyesalan kita menjadi bermakna. Percuma mengaku salah, mengaku dosa, menyesali kesalahan-kesalahan, tapi engkau tidak datang kepada Kristus. Percuma. Tapi orang-orang ini, di satu pihak ada orang yang digambarkan memuliakan Allah, ya tetapi bawa kaki salib. Tapi orang yang lain memukul-mukul diri, tapi menjauh dari Kristus. Mereka pulang dan mungkin mereka akan segera melupakan peristiwa itu. Karena itu Kristus tidak mengubah mereka. Tapi orang yang tetap tinggal di bawah kaki salib itu, dia memuliakan Allah dan kuasa salib mengubah hatinya.
Kalimat-kalimat ini penting untuk kita tidak hanya membaca sebagai suatu laporan peristiwa tentang perkara-perkara yang terjadi, tapi memberikan pengertian-pengertian penting. Sesudah itu digambarkan di sini juga peristiwa-peristiwa ini di sisi lain memberi sorotan tentang murid-murid Yesus. Ada di mana Tuhan? Nggak tahu. Tapi Alkitab menyoroti ada perempuan-perempuan yang dari Galilea terus mengiring Yesus. Mereka tidak hanya mengiring Yesus waktu Yesus melakukan mujizat. Mereka tidak hanya mengiring Yesus waktu Yesus melakukan perkara-perkara hebat. Mereka tidak mengiringi Yesus hanya waktu Yesus berkhotbah, Yesus mengajar, Yesus bikin KKR, Yesus bikin mujizat-mujizat yang spektakuler, yang menggemparkan, yang membuat dia sangat viral. Tapi ada perempuan-perempuan di sini yang dicatat. Mereka tetap setia mengikuti Yesus sampai disalib. Perempuan-perempuan ini Alkitab gambarkan betapa besarnya cinta mereka terhadap Kristus. Mereka tidak hanya setia mengiring Tuhan waktu mereka melihat kesuksesan, tapi bahkan ketika mereka mungkin sampai pada waktu itu dalam keterbatasan pengertian mereka melihat kegagalan. Bukan cuma kegagalan, mungkin mereka tidak tahu bahwa apa yang terjadi ini bukan akhir. Mungkin mereka baru berpikir ini betul-betul akhir dari segala kisah sukses Yesus. Tapi apakah mereka meninggalkan Yesus? Nyandak. Mereka tetap setia mengiring Dia. Memberi pesan kepada kita, apakah kita hanya setia mengiring Tuhan waktu seolah-olah Tuhan memberikan kesuksesan, keberhasilan, ataukah bahkan di dalam kesulitan, di dalam kegagalan kita tetap setia mengiring Tuhan? Dan perhatikan saudara, orang-orang ini, perempuan-perempuan ini, mereka dikatakan mereka tetap setia mengikuti Yesus. Bahkan sampai di kalimat berikut, mereka bahkan sampai mengikuti waktu Yesus akan dibawa dikubur. Apa yang terjadi 3 hari kemudian, saudara tahu? Perempuan-perempuan ini juga yang mendapat hak istimewa dari sorga untuk menyaksikan pertama kali peristiwa kebangkitan Yesus. Pesannya apa? Orang-orang yang setia mengiring Tuhan dalam keadaan apapun, mereka tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Amin. Mereka akan melihat kemuliaan dari Tuhan. Yang iring selama Yesus sukses itu laki-laki. Yang iring waktu Yesus spektakuler dalam pekerjaan pelayanan, semua laki-laki. Tapi yang iring Yesus sampai di titik matinya, perempuan-perempuan ini. Yesus tidak mengizinkan laki-laki yang 10 murid, karena diduga memang cuma ada 1 murid laki-laki yang terus ikut Yesus setia. Itu Yohanes Pembaptis. Yohanes penulis Injil Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes yang menuliskan 5 kitab. Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Dia orang paling muda waktu dipanggil, tapi sekaligus Yohanes menjadi orang yang paling tua waktu mati. Dan diberi karunia lebih banyak karena juga kesetiaannya mengiring Yesus. Tapi secara khusus di sini dikatakan perempuan-perempuan itu mungkin sambil sedih, sambil menangis, tapi mereka begitu mencintai Tuhan, mereka tidak meninggalkan Dia. Bahkan sampai Dia mati, dorang tetap setia. Sampai dikubur, dorang tahu, dorang pikir. Yang terjadi sekali lagi kita bilang 3 hari kemudian perempuan-perempuan ini mendapatkan keistimewaan dari Tuhan. Bukan 10 murid laki-laki atau 11 murid laki-laki yang menjadi pertama kali menyaksikan kebangkitan. Justru perempuan-perempuan yang setia ini. Tuhan menghargai orang-orang yang setia. Amin. Setialah. Pada sisi lain digambarkan di sini. Ternyata kote yang termasuk di dalam pemuka-pemuka agama, majelis agama Yahudi, atau dalam istilah lain Sanhedrin, nyandak sama setuju dengan eksekusi. Ada 1 orang
yang tidak setuju. Ada satu orang anggota majelis besar yang tidak setuju. Mungkin waktu di voting dia kalah suara. Tapi meskipun dia kalah suara, dia tidak mundur, dia tidak kompromi, dia tidak ikut rame. Dia sadar ini salah, dia tahu ini tidak benar, dia kalah voting. Dia bernama siapa? Yusuf. Lihatlah orang-orang yang tidak kompromi. Meski dia sendiri, meski dia kalah suara, meski dalam voting dia kalah, tidak apa-apa. Setidaknya dia telah menyatakan ketidaksetujuan dan Tuhan menghargai sikapnya. Tuhan tidak ingin namanya dihilangkan. Harus dicatat ada satu orang di dalam majelis besar itu yang pernah tidak setuju dengan putusan terhadap eksekusi Yesus. Dia bernama Yusuf. Dia memberanikan diri untuk datang kepada Pilatus. Ketika murid-muridnya justru tidak tahu di mana, dialah datang kepada Pilatus untuk minta izin mau ambil Yesus ke mayat. Dia kuburkan. Kubur di zaman itu saudaranya tidak sama dengan orang jagale ke bawah. Macam orang lihat-lihat di film kan, tuh kubur itu di sini dikatakan bukit batu yang keras, bukit yang kemudian digali. Jadi bukan goa. Saudara, hati-hati, bukan goa yang di tempat kuburan Yesus. Kan di sini bilang digali, begitu kan? Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis besar itu. Ia pergi meminta kepada Pilatus mayat Yesus, dan sesudah menurunkan mayat, ia mengapaninya dengan lenan dan memberingkannya di dalam kubur yang digali. Jadi hati-hati orang kadang-kadang lihat film, oh memang ada goa, kongsi masuk situ tuh mayat Yesusnya. Enggak, ini memang dagali. Dan informasi bilang ini memang dia sebenarnya dia punya. Belum pernah saya kubur akan orang karena dia so backing itu untuk dia pe kubur nanti. Sama juga dengan orang kan, sebelum mati so backing itu kubur. Kadang-kadang ada yang kalau suami istri kalau orang so menjelang tua, kalau satu so mati, kadang-kadang so backing lah itu pasangan pe kubur kan. Jadi dia sebelum mati, kalau di Tomohon tadi ada tuh bahasa-bahasa yang kadang-kadang entah benar atau salah, terang tahu. Justru kata kalau so backing itu kubur, lebih lama mau mati. Ah masalah. Dia bilang bagus deh, tom bikin dosa motong pe kubur supaya lama mati. Kita juga tidak tahu itu orang di sana bercerita. Oh, justru tadi so baking kata, lebih lama mau mati. Nah, justru karena gue tidak hitung aku rasa lama no. Ya gue sudah kubur, tidak ada isi kosong, hitung kapan. Tidak tahu itu orang di sana bercerita, tapi tidak benar. Hidup mati kita dalam tangan Tuhan, bukan dalam tangan kita sendiri, bukan. Tapi sekali lagi hati-hati dengan informasi bilang Yesus seolah-olah dikubur di goa. Tidak, Alkitab bilang memang digali. Memang Yusuf punya itu. Memang dia persiapkan untuk dia hari mati. Dia sudah persiapkan ini. Tapi dia rela menyerahkan itu untuk dipakai oleh Yesus. Mungkin dia tidak sadar dia telah memberi peran dalam seluruh agenda besar Tuhan. Apa pesannya? Sekecil apapun peran kita dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan menutup mata terhadap itu. Amin. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap peran sekecil apapun yang kita berikan. Sumbangsi sekecil apapun yang kita berikan dalam pekerjaan-pekerjaan membangun kerajaan Allah di muka bumi. Tuhan akan memperhitungkan. Tuhan yang tidak bilang, oh karena ada PD rumah cuma 2.000. Tidak, kita tidak mau tulis. Karena mesti bakasi dulu 1 juta. Ini hati-hati kadang-kadang orang, termasuk saya juga sebagai pendeta kadang-kadang di sana sini kadang-kadang orang malu ketika ada kritik-kritik yang datang. Duh, kenapa ada hamba-hamba Tuhan mengaku hamba Tuhan tapi mereka hanya melayani orang-orang yang suka bersumbang, yang kasih-kasih sampul banyak, yang kasih-kasih nominal besar. Tapi orang-orang kecil yang tidak memberi apa-apa di gereja kadang-kadang terabaikan.
Tapi justru hal-hal seperti itu akan merusak gereja. Sekecil apapun peran kita, sekecil apapun sumbangsi kita, Allah tidak akan menutup mata. Meskipun kalau orang baca di Injil Yohanes, bukan cuma Yusuf, malah ada satu orang lagi, seorang ahli Taurat, seorang imam besar agama Yahudi yang sama-sama dengan Yusuf, Nikodemus. Nikodemus ini yang dicatat di Yohanes 3, satu waktu malam-malam dia datang Pak Yesus. Dia pemimpin agama Yahudi, dia mungkin kalau pakai bahasa sekarang profesor, dia guru besar, dia pengajar yang paling dihormati. Tapi suatu waktu dia dengan rendah hati, dia datang Pak Yesus untuk cari tahu bagaimana supaya mau selamat. Itu yang dicatat dalam Yohanes 3 bukan? Lalu Yesus bilang, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak mungkin diselamatkan. Sejak hari itu berubah dia kehidupan. Dan ternyata dia juga salah satu yang dalam Injil ini tidak muncul, tapi dalam Injil Yohanes dicatat. Dia juga yang sama-sama dengan Yusuf. Mereka orang-orang yang setia. Mereka orang-orang yang sekalipun di dalam voting majelis agama besar, mereka kalah suara, tapi mereka tidak kompromi, tidak apa-apa. Sehingga kemudian hari semua kesalahan yang terjadi di kalangan Sanhedrin Mahkamah Agama itu, mereka berdua tidak akan diminta pertanggungjawaban. Maka orang belajar, beranilah untuk tetap bersikap benar. Walau mungkin kita sendiri, walau mungkin kita kalah suara, kesetiaan kita berdiri pada kebenaran. Kesetiaan kita mempertahankan prinsip hidup yang benar. Kesetiaan kita dalam iman kepada Kristus. Walau kita sendiri, walau kita tidak mendapat dukungan dari pihak manapun, tapi Tuhan tidak menyia-nyiakan orang-orang yang demikian. Dan nama mereka Tuhan catat di dalam buku suci-Nya Tuhan. Tetaplah setia mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jika masih ada puji-pujian, diberikan kesempatan. Jemaat Tuhan, mari kita membawa persembahan kita ke meja persembahan sambil dimotivasi oleh firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 1, 2, dan 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi 2 Sabat Lama 133, Nikmat Besar.